You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama dari kebenaran firman-Mu, dari setiap wawasan, untuk mengerti apa yang menjadi visi dan misi pelayanan mahasiswa yang kami kerjakan, baik saat ini maupun nanti ketika Tuhan mempercayakan kepengurusan kepada kami. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, kiranya boleh menolong kami pada akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat macam-macam ya, malam ya, udah malam. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan topik kita malam hari ini satu topik yang menarik ya. Kita akan bicara tentang bagaimana memahami visi dan misi pelayanan mahasiswa Kristen, visi dan misi PMK ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di awal ini kita akan terlebih dahulu coba sharing ya. Nah, Abang kasih satu link, silakan teman-teman bisa masuk ke Padlet ya. Silakan, saya nanti coba copy paste juga linknya. Silakan teman-teman, saya kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya, lanjutkan kalimat ini atau seandainya tidak ada PMK di kampus STAN, maka, nah silakan. Apa yang kalian pikirkan, yang kalian mau tuliskan, silakan ya. Jadi padlet.com, lalu nanti /alexnanlohi/pmkstan, atau kalian bisa lihat atau ini ya, scan barcode ini. Oke? Saya sudah tulis juga di live chat. Nah, coba abang share hasilnya. Kalau mungkin sudah ada yang mengisi, silahkan ya. Oke, kita bicara seandainya tidak ada PMK di kampus STAN, maka silahkan. Kalau ada yang tidak usah tulis nama, nggak apa-apa ya. Langsung anonim saja. Tidak harus login ke Padlet-nya ya. Thank you. Aku belum bertobat. Saya tidak akan bisa sejauh ini. Oke. Kita akan tunggu dulu ya. Ini kayaknya banyak yang belum kelar. Tidak akan pernah mendengar suara Bang Alex. Oke. Nggak ada pembinaan sore hari ini ya. Kalau di PMK-STAN nggak ada ini ya. Asik, nggak banyak rapat gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Saya masih akan tetap kasar ke semua orang. Saya nggak dapat pengalaman seperti ini. Saya bertumbuh di mana? Saya tidak kenal Tuhan sedekat ini. Saya tidak akan kenal Tuhan sedekat ini. Mungkin saya tidak akan bertumbuh hambar karena tidak ada garam. Oke, ini sangat cepat. Saya juga nggak bisa baca semua ya. Aku belum bertobat. Sulit punya kawan seiman. Nggak bisa bersekutu dengan teman seiman di kampus, begitu ya. Oke. Gelap karena tidak ada terang. Wow. Aku cuma fokus sama studi. Ya, menarik ya. Aku nggak bakal bersyukur masuk STAN. Oke. Saya mungkin mencari jawaban pergumulan di kampus ke teman yang lainnya. Sebentar. Saya tidak tahu teman atau tempat lainnya yang belum
tentu. Wah, menurut jalan tidak tahu identitas. Atau tadi dikatakan ya, kalau mungkin cari ke tempat yang lain. Thank you. Kalah dengan godaan dunia, nggak bisa bersekutu bersama teman seiman, belum hidup baru, kalah dengan godaan dunia, saya tidak akan mengenal Tuhan sejauh ini, makasih PMK yang Tuhan pakai, dan seterusnya. Oke, teman-teman, inilah akhir dari sesi kita. Mari kita berdoa ya. Kalian udah ngerti visi sebenarnya ya. Udahlah, mau ngapain lagi abang ya. But thank you buat teman-teman yang udah sharing. Saya masih tinggalkan Padletnya, jadi kalian masih bisa akses Padletnya dan kalian masih bisa lihat jawaban-jawaban teman kalian. Boleh juga nanti di screenshot, taruh di IG gitu ya, supaya kalian bisa ingat sesi hari ini. Jadi saya tidak akan hapus, saya masih ada di Padlet, kalian nanti bisa coba cek. Thank you yang sudah boleh share. Dan kiranya ini menjadi satu pemahaman bagi kita untuk melihat kalau ada pengalaman dan kesaksian seperti ini, masih perlu nggak sih ada PMK ya? Ya tentu perlulah. Dari kesimpulan saya ketika melihat jawaban teman-teman, perlu, bahkan boleh dikatakan sangat perlu. Ya tapi PMK kan nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, nggak ada tuh Bang Alex tiba-tiba datang ke kampusmu, atau datang bikin Zoom begitu, lalu kemudian kalian nanya, abang siapa yang ngundang? Oh, saya diundang oleh Tuhan Yesus tadi malam bilang, Alex besok pimpin ke stan begitu ya. Teman-teman harus menyadari bahwa untuk bisa berjalannya PMK, maka butuh pengurus ya. Karena itulah kalian dikontak, tadi siapa? Dikontak ke Amel, disuruh datang, disuruh dipaksa gitu ya. Ada abang kakak yang kayaknya terus-terus ngobrol sama kalian. Saya pikir itu harusnya ya yang kita mengerti tentang konsep bergereja, konsep bersekutu. Orang Kristen bukan hanya berdoa, Tuhan berkati saya, tetapi ketika engkau sudah diberkati, biarlah engkau pun jadi berkat. Konsep yang penting bukan hanya menikmati pembinaan. Banyak orang cuma senangnya pembinaan, maunya dibina. Lama-lama kalau kamu nggak membagi, dibina mulu nanti binasa ya. Tuhan mau saudara juga boleh melanjutkan ya pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Karena itu penting sekali kalau kita lihat di awal ini kalian loh yang ngomong ya. Pengalamanmu menyatakan mengenal Tuhan, kenal teman seiman, bisa bertahan dalam godaan. Tuhan pakai PMK Stan. Kalau PMK Stan ini masih akan tetap ada, kiranya ada orang-orang yang Tuhan kasih beban untuk melayani di dalam pelayanan ini. Dengar kalimat abang baik-baik ya. Yang akan melanjutkan pelayanan ini adalah orang yang Tuhan kasih beban. Ingat ya, pelayanan itu bukannya Tuhan sekadar minta saudara ya. Tapi saya meyakini pelayanan itu adalah Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk melayani. Sehingga memang tidak semua orang juga jadi pengurus ya. Ya masa semua jadi pengurus? Kalau semua jadi pengurus siapa yang diurus ya? Nah, ada orang-orang yang Tuhan panggil. Ya mungkin yang namanya tim regenerasi, abang kakak tim regenerasi yang sebelumnya, pengurus sebelumnya, Tuhan pakai mereka untuk melihat ya siapa teman-teman yang nampaknya punya beban itu. Karena itulah kalian dikontak, kalian diajak pembinaan. Karena juga nggak langsung pokoknya kalau kamu rajin datang ya kamu langsung jadi pengurus. Tapi kita juga bersyukur untuk proses yang Tuhan berikan ya melalui pembinaan-pembinaan ini. Dan ini pembinaan pertama kalau saya lihat di urutan untuk kita mengerti bersama tentang pentingnya pelayanan, visi dan misi pelayanan mahasiswa Kristen. Nah, abang ingin mulai dengan beberapa fakta data yang dilakukan penelitian oleh Bilangan Research Center. Jadi ada sebuah lembaga survei Kristen yang khusus meneliti beberapa hal dalam gereja, sudah berdiri beberapa tahun lalu. Nah, tahun lalu mereka melakukan penelitian dan hasilnya mereka publikasikan begitu ya.
Ini sebenarnya penelitian tahun ini ya. Hasil survei penelitian yang dilakukan bulan Januari sampai Februari 2021. Dan itu Abang biasa mengikuti hasil surveinya karena menarik ya. Ini survei yang dilakukan bagi gereja-gereja Tuhan dan juga ada fokus kepada anak muda. Ya, mungkin kalian juga tanpa sadar pernah kali ya ikut survei ini, mengisi survei yang diberikan atau yang dilakukan bilangan research. Terakhir mereka mencoba meneliti spiritualitas. Dan akhirnya mereka coba mengeluarkan hasilnya. Ada gambaran spiritualitas orang muda dan juga ada gambaran spiritualitas orang dewasa. Jadi nampaknya survei dilakukan bersama, lalu nanti mereka pilih-pilih ya. Nah, lihat hasilnya ya. Abang coba presentasi beberapa hasilnya. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ya, itu bilangan research. Kalian bisa cek ke Instagram mereka, hasil survei BRC Januari-Februari 2021. Respondennya 1.137. Tersebar di 33 provinsi. Nah, perhatikan lagi ya, ini tentang anak muda Kristen. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Wow. Kalau gitu apa bedanya ya dengan yang beragama lain? Selanjutnya, 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wow. Ini apa, ada anak PMK juga ya di dalamnya ya? Nah, teman-teman, sekali lagi, ini anak muda yang sudah mengaku Kristen. Nah, kita lihat ya, ini data yang berkaitan dengan umum orang dewasa ya. Kalau ini kan anak muda ya. Slide berikutnya, 1 dari 2 orang Kristen Indonesia, berarti ini termasuk muda dan tua nampaknya, semua umur, tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Sedih banget ya kekristenan dari data ini kalau kita lihat sekilas. Dan ini yang terakhir yang saya mau angkat. Masih ada 2 lagi ya. 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Ya mungkin alasannya nanti merusak relasi, dia kan udah punya agama, begitu ya. Jadi itu gambaran-gambaran yang muncul. Dan ini yang sedih juga ya. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Menarik sekali karena saya juga banyak terlibat ikut dalam seminar-seminar BRC. Mereka juga fokus kepada pemuridan. Jadi data-data pemuridan juga mereka coba lihat, coba kumpulkan. Dan ini hasilnya nih. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Tapi ngakunya Kristen gitu ya. Nah teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat ya. Jangan dulu deh lihat yang belum Kristen, yang bukan Kristen. Lihat yang Kristen dulu. Datanya ternyata sangat menyedihkan. Kalau ada PMK di kampus, kita mengerti PMK adalah perpanjangan tangan gereja. Kita nggak bisa membedakan, memang secara khusus gereja tuh ada yang gereja lokal ya, yang bersifat institusi. Tetapi pada dasarnya gereja itu adalah semua orang yang dipanggil Allah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Jadi gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Nah bayangkan dari data orang Kristen saja, berarti termasuk di dalamnya ada mahasiswa saya yakin. Mungkin juga ada mahasiswa STAN. Gimana melihat ini? Apa yang Tuhan rindukan ketika ada PMK di kampus? Dalam arti PMK itu adalah gereja Tuhan kan? Gereja yang isinya adalah kumpulan orang-orang percaya. Apa yang harus dilakukan? Sebelum bicara apa yang harus dilakukan, nah kita biasanya bicara visi. Kenapa ada PMK di kampus? Kenapa ada gereja di dalam dunia? Apa sih yang kita inginkan? Nah, kita menghayati bahwa gereja bukan hadir dengan kemauannya sendiri,
Tapi kita sangat meyakini gereja adalah milik Tuhan dan Tuhan hadirkan di dalam dunia. Kamu nggak kebetulan Kristen, kamu nggak kebetulan masuk stan, kamu nggak kebetulan juga di stan ada PMK. Nggak kebetulan juga di PMK ini Tuhan panggil kamu jadi pengurus. Tidak kebetulan. Maka kita sekarang bicara visi. Apa visi? Visi itu arti sederhananya melihat, ya. Televisi, melihat jauh, ya. Melihat sesuatu ya, dalam jarak yang jauh, tapi bisa kita lihat dekat, begitu ya. Visi artinya adalah melihat. Sebenarnya kalau kita perhatikan di mana-mana sekarang organisasi kemahasiswaan, BEM gitu ya, Senat, itu juga ada visinya ya. Bahkan masuk ke perusahaan ada visinya. Kalian masuk ke Bea Cukai, ada visinya juga. Kalian masuk ke Menkeu, ada juga visinya di situ. Jadi, visi itu apa? Apa bedanya visi organisasi dunia dengan visi organisasi, atau kita bilang ini ya, kita adalah sebuah persekutuan yang dihadirkan Tuhan. Nah, saya mengutip definisi visi yang disampaikan oleh George Barna. Dia mengatakan visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas. Lihat ya. Gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya, itu servant leader, berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, diri sendiri, dan lingkungan. Nah, perhatikan gambaran atau definisi yang diberikan ini. Teman-teman, dikatakan visi itu adalah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan. Saya pikir ini perbedaan yang paling mendasar dengan sekadar organisasi dunia. Biasanya kalau kita mau bikin visi, mau bikin misi organisasi, maka kita melakukan apa? SWOT ya. Kita lihat strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity-nya, apa threat-nya. Tetapi, kalau kita melihat itu hanya berdasarkan kondisi yang ada, lalu kemudian berpikir, apa yang kita rindukan ke depan. Tetapi visi yang dimaksud di dalam konteks kekristenan, itu bukan hanya berdasarkan hasil SWOT. Tetapi ini adalah sesuatu yang Allah sendiri komunikasikan. Allah yang rindu. Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Kepada siapa? Kepada para pemimpin pelayannya. Nah, dari mana hal itu? Nah, ini didasarkan pada pengenalan akurat tentang Allah, diri sendiri, dan lingkungan. Contohnya, ya Tuhan tidak mau mahasiswa binasa. Siapa yang paling tidak rela mahasiswa binasa? Ya Allah. Dan Allah komunikasikan itu. Dia memberikan visi kepada orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan. Ya, berdasarkan pengenalan akan Allah, diri sendiri, lingkungan. Jadi, teman-teman, visi ini bukan sekadar dari manusia, bukan sekadar hasil rapat SWOT kita, tetapi visi adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah dalam doa ketika Tuhan menyatakan kondisi dan Tuhan memberikan beban yang dalam di hati kita. Jadi ini bedanya ya. Visi organisasi dunia asalnya ya dari dunia. Dari pemimpinnya, dari kondisi anggotanya, dari lingkungannya. Tapi visi Allah, Allah yang komunikasikan. Tentu lingkungan, kondisi diri, sekitar kita, ini akan berpengaruh. Tetapi yang paling penting, Allah yang komunikasikan. Karena itu saya menuliskan begini. Visi hanya diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah. Karena ini pelayanannya Allah. Allah adalah Allah yang memiliki gerejanya. Dia yang punya visi, maka bagaimana menerima visi itu? Ya kalau kita akrab dengan Allah, kita bergaul dengan Allah, kita hidup di dalam Tuhan. Firman-Nya memenuhi hati kita. Karena dalam firman Allah berbicara. Waktu-waktu kita berdoa menjadi waktu kita berserah dan memohon anugerah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Makanya sebenarnya kalau teman-teman, saya dengar ya cerita-cerita dulu ya. Kalau dengar alumni-alumni generasi pertama yang melakukan perintisan pelayanan mahasiswa. Apa yang mereka lakukan waktu masa itu ya? Mereka tuh banyak berdoa.
Jadi beberapa kampus dirintis dari ya doa, mereka minta sama Tuhan, nyatakan Tuhan apa yang kau mau lakukan di kampus kami. Mereka berdoa, berpuasa. Saya masih ketemu tuh ya. Saya masih ada di generasi yang intersection, masih ngalamin tuh. Kita bisa doa puasa itu biasa tuh. Lalu kemudian berdoa semalaman ya. Itu di generasi saya masih ngalamin tuh. Ke bawah-bawah biasanya kalau rapat visi misi yang dilakukan rapat ya, rapat, ngobrol, SWOT, bukannya salah. Tetapi hati-hati kita tidak belajar untuk berserah. Karena apa? Ini pelayanannya Tuhan. Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau nyatakan, yang kau mau komunikasikan kepada kami untuk kami lakukan di generasi ini. Karena itu setiap generasi seharusnya mengerti dengan jelas visi Allah. Tentu ada visi yang sudah dituliskan ya, karena dalam perjalanan dari generasi ke generasi senior, lalu kemudian di generasi tertentu mungkin dibentuk dalam tulisannya, didokumentasikan dan itu diturunkan. Ini visi PMK STAN. Tapi ingat baik-baik, itu diterima oleh mereka yang akrab bergaul dengan Allah. Sehingga saya harus katakan begini. Ketika Allah memberikan visi misalnya ya, 30, 40 tahun lalu kepada alumni-alumni perintis kita. Mungkin nggak generasi kamu alami juga visi itu? Mungkin. Ketika engkau dan saya tetap bergaul dengan Allah. Karena Allah yang memberikan visi beberapa puluh tahun lalu, Allah yang sama yang engkau dan saya sembah saat ini. Karena itu ini jadi pengalaman iman ya. Jadi saya ketemu dengan anak-anak yang mengerti jelas kenapa perlu melayani mahasiswa. Tanpa Kristus mahasiswa binasa. Itu yang ditangkap generasi awal dan itu yang ditangkap lagi di generasi ini. Sehingga mungkin dengan konteks di STAN kalian kuliahnya cukup sibuk. Kalau setiap semester itu ada kemungkinan harus berjuang DO atau tidak. Tapi kenapa ada orang yang memberi waktunya, tenaganya bukan hanya untuk belajar, tapi benar-benar berjuang, memberitakan kebenaran, jadi pengurus, menyiapkan acara, memimpin kelompok kecil. Kenapa? Karena ada yang menangkap visi yang Tuhan berikan. Dan kiranya ini terus ditangkap, diterima dari generasi ke generasi. Jadi visi itu akan mengalir ya. Bagi saya dari visi inilah seperti air mengalir. Maaf gambarnya jadi blinking ya. Visi lalu melahirkan misi. Karena misi itu adalah upaya mencapai visi. Dan akhirnya nanti bicara strategi. Kalau kita udah bicara strategi, ini udah bicara program ya. Jadi kadang-kadang saya pikir pembinaan calon pengurus seperti ini ya, ini adalah sebuah upaya mencapai visi ya, dalam sebuah misi. Ada program namanya Persekutuan Jemaat PJ misalnya. Nah itu strategi ya. Tapi apa yang mau dicapai? Nah kita bisa lihat ya. Makanya di dalam pelayanan biasanya kita dikatakan memiliki visi yang jelas. Lalu visi ini dicapai melalui misi dan kita punya misi yang disebut sebagai 4P biasanya ya. Kita mulai dengan penginjilan, lalu kemudian pembinaan, pelipat gandaan dan pengutusan. Makanya sejak orang masuk di kampus, apa yang kita lakukan ya? Diinjili. Ada kebaktian penyambutan mahasiswa baru, ada ibadah, ada KKR. Sesudah itu orang itu dibina. Kita bina, persekutuan besar jalan, kelompok-kelompok kecil berjalan. Setelah dibina, mereka dilatih melayani, disiapkan jadi pengurus misalnya, seperti hari ini. Disiapkan jadi PKK, itu terjadi pelipat gandaan. Tidak berhenti pada dirinya, tapi melipat ganda. Sekarang kemudian diutus untuk kemudian melakukan pengutusan. Kalau kalian jadi alumni, atau sebelum kalian alumni di kampus, kalian diutus lagi untuk melayani adik-adikmu lagi. Sehingga diminta jadi PKK, diminta jadi pengurus untuk melayani generasi selanjutnya. Nah, jadi ini sebuah siklus yang tidak berhenti. Ketika kita menerima visi dari Allah, maka ini yang kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekarang saya mau bicara lebih jauh lagi. Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau untuk mahasiswa? Apa yang Tuhan mau untuk orang-orang percaya? Nah, kita masuk lebih dalam. Sebenarnya ada di Alkitab. Ada banyak sekali ayat, tetapi ketika saya menggali, saya memikirkan, akhirnya saya menyadari begini ya. Coba kita lihat sebentar.
Apa arti Kristen? What is the meaning of Christian? Dalam buku Pendeta John Stott, Radical Disciple atau murid yang radikal, dia mencoba menggambarkan tentang hal ini. Menarik sekali kalau teman-teman mempelajari kata Kristen. Ternyata kata Kristen di Alkitab kita tuh cuma muncul 3 kali. Dan itu pun munculnya hanya di Perjanjian Baru. Sekarang kita udah biasa ya didengarnya apa? Kamu orang apa? Orang Kristen misalnya gitu ya. Dalam arti agamanya apa? Oh, agamanya Kristen. Walaupun LAI menerjemahkan, kalau kalian cek ya, misalnya kalian googling, LAI itu menuliskan ada 7 kali kalau nggak salah, 7 atau 6 kali kata Kristen. Tapi sebenarnya dalam terjemahan aslinya cuma muncul 3 kali. Ya. Di mana saja? Yang pertama ini. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan cara Lukas menulis Kisah Rasul. Ini menyiratkan bahwa nama Kristen nampaknya nama yang diberikan, bukan yang mereka pilih sendiri. Kami Kristen dong, enggak. Tapi nampaknya diberikan, karena kalimatnya pasif. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bahkan dalam penyelidikan lebih lanjut, ini menampaknya adalah sebuah ejekan. Ini sebuah bully. Kalau kita perhatikan ya, dikatakan mereka disebut Kristen. Jadi orang yang hidupnya mirip Yesus, ya udah Kristen. Ya, Christian. Belakangnya kalau pakai ian itu adalah menunjukkan orangnya. Ya, contohnya kayak apa tuh? Anak binus. Anak binus disebut Binusian. Ya, iannya ya belakangnya. Orang yang mirip Kristus, Kristian gitu ya. Makanya yang punya nama Kristian, wah berat itu ya. Memang harus mirip Kristus. Dan saya pernah dengar orang yang mirip Gus Dur cara pikirnya, Gus Durian gitu ya. Jadi itu cara kita menghayati istilah ian di belakang itu menunjukkan kesamaan atau menunjukkan ciri yang bagian sebelumnya. Christian, seperti Kristus. Kali yang kedua masih di Kisah Rasul 26 kali ini ayat 28. Di hadapan Raja Agripa, ketika Agripa bertanya dan Paulus memberikan pembelaan, akhirnya ini kesimpulan Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ini bagian yang juga kita lihat. Kristen nampaknya seperti sekte yang dianggap pada waktu itu ya Kristen. Dan munculnya yang ketiga ada di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi lihat ya, Kristen dalam nama Kristus harusnya dia tahan menderita, malah memuliakan Allah. Jadi teman-teman kalau perhatikan, sekali lagi, 3 kali muncul, tidak muncul dalam Injil, nggak ada kata Kristen di Injil. Tidak muncul di dalam tulisan Paulus, karena 2 kali tadi di Kisah Rasul, 1 kalinya di Petrus. Jadi yang menarik kalau kita perhatikan, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Istilahnya apa? Betul, murid. Kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya murid Kristen itu bukan 2 hal yang berbeda. Coba lihat ya, kata murid malah lebih sering digunakan. Ini statistiknya. Injil Matius 73 kali, Markus 46 kali, Lukas 37 kali, Yohanes 78 kali, dan di Kisah Rasul 28 kali. Kadang-kadang kita suka membingungkan gitu ya. Saya harus jadi murid atau jadi Kristen ya. Seolah-olah ini 2 hal yang harus dipilih. Either or. Enggak, kalau kita pelajari konteksnya, maka lihat tadi ya. Kristen itu murid. Murid itu Kristen. Kadang-kadang kita tanpa sadar
dan dunia gereja pada masa kini, ketika kemudian murid khususnya ya, murid menjadi program pemuridan. Jadi orang suka nanya gini, oh anak Kristen ya, mahasiswa Kristen ya, mau ikut pemuridan? Teman-teman nangkap? Seolah-olah kamu bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. Karena pemuridan hanya dianggap seperti sebuah program yang diikuti oleh orang Kristen yang pengen. Oh, dia mau ikut pemuridan. Ayo, kalau dia nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Ini sudah terjadi dikotomi yang lama, seolah-olah Kristen dan murid dua hal yang berbeda. Tidak. Identitasnya murid ya murid. Kristen itulah murid gitu ya. Christ disciple itu bukan dua hal yang berbeda. Kenapa saya menekankan ini? Karena ketika PMK hadir, apa yang mau dibentuk oleh PMK? Kalau ada PMK di kampusmu, apa visinya? Apa yang Tuhan mau? Kita cuma eksis. Oh, masa yang Islam ada, yang Buddha punya. Ya kita bikinlah PMK yang Kristen. Lalu PMK ini mau ngapain? Cuma sekedar mempertahankan eksistensi? Tidak. Harusnya kita melihat PMK menjadi tempat menghasilkan murid Kristus, orang Kristen. Dan itulah yang terus Yesus lakukan kalau kita lihat di dalam dunia ini. Coba perhatikan. Kita seringkali kutip ayat ini ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, inilah yang disebut dengan amanat agung. Ini lucu juga ya. Kadang-kadang kita orang Indonesia kalau dengar kata amanat, bayangannya apa? Istirahat di tempat gitu ya. Karena amanat itu seolah-olah pesan. Kalau kalian perhatikan sebenarnya bukan pesan ya. Karena dalam terjemahan aslinya, kalau kita mengerti ya, The Great Commission, itu bukan pesan semata, itu adalah perintah. Makanya kalau saya perhatikan bahasa Indonesia, mungkin kita salah kaprah dengan amanah. Amanah kalau pakai H, ya mungkin itu yang pesan. Nanti cek di kamus ya. Tapi kalau amanat sebenarnya itu adalah perintah. Nah, kalau perintah ya harus dilakukan. Ini kan tugas yang Tuhan kasih. Banyak persekutuan mahasiswa PMK mengambil Matius 28, 19, 20 jadi tema PMK-nya. Oh, ini visi PMK kami, Bang. Tapi sadar nggak? Ini bukan cuma anjuran ya. Tuhan nggak bilang, mbok ya pergi, mbok ya jadikan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Bukan. Salah satu ciri ini perintah, nah kita kan belajar bahasa Indonesia ya, adalah kata perintah. Kata perintahnya ada akhiran, biasanya akhiran apa? Lah ya. Nah coba kita hitung berapa kata perintahnya. Karena itu, pertama, pergilah. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah. Nah, yang ketiga, mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Benar? Enggak. Ketahuilah itu bukan kata perintah ya, jadi cuma 4 sebenarnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Teman-teman perhatikan 4 kata perintah ini. Sebenarnya kalau kita mengerti bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kalian bisa melihat strukturnya sebenarnya cuma 1 kata perintah utama. 3 kata perintah yang lain memberikan arah kepada perintah yang utama itu. Kira-kira dari 4 kata perintah ini, yang mana yang utama? Ya, banyak yang udah nebak ya. Yang utama tuh sebenarnya ini. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Sebenarnya demikian terjemahan yang lebih tepat ya. Make disciples of all nations. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Ini perintah yang Tuhan kasih. Lalu 3 perintah yang lain bagaimana? Nah ini, kedudukannya seperti ini ya. Ini kata perintah keterangan sebenarnya.
Ketika kamu pergi, apa tujuannya pergi? Bukan jalan-jalan, menjadikan murid. Apa tujuannya mereka membaptis? Menjadikan murid. Apa tujuannya mengajar? Menjadikan murid. Jadi kalau kita perhatikan, kerinduan besar Tuhan adalah menjadikan murid. Maka kalau kita ber-PMK, PMK ini adalah mendapat visi dari Tuhan. Apa sih visinya Tuhan? Tuhan mau apa sih dengan gerejanya? Ya, hasilkan murid. Gereja itu bukan cuma bangun gedung. Gereja itu bukan cuma nambah-nambah anggota gitu ya. Kita nggak disuruh untuk membership. Kita dipanggil untuk discipleship. Nah, itu yang Tuhan kasih. Sehingga Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Bayangkan kalau Kristen nggak ada Kristusnya. Sedih banget. Itu seperti kekristenan tapi nggak menolak discipleship. Kalau PMK hadir, tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid. Kita bukan eksis doang gitu ya. Karena itu saya mengutip kalimat Timothy Keller. Dia berkata, discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini yang penting kita ingat. Kalau masih ada PMK, harusnya ada murid-murid yang dihasilkan. Oke? Sampai sini saya harap kita bisa ngikutin semua ya. Jadi visi PMK tidak lain, tidak bukan adalah visi yang Tuhan sendiri nyatakan, yaitu menghasilkan murid. Dan menghasilkan murid ini terus dilakukan. Nah, karena itu, kalau PMK hadir, pastikan tuh, semua program adalah mendukung pemuridan. Semua bagian di dalamnya bukan cuma sekadar kegiatan demi kegiatan. Ya, nah, saya ingin coba sedikit mengangkat ini ya. Sebentar, saya coba stop share screen sebentar. Abang coba lanjutkan beberapa slide untuk kita bisa pahami. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya apa yang dilakukan. Sebenarnya di dalam pelayanan mahasiswa, ketika kita melihat visi dari PMK, maka biasanya kita sangat fokus sama ini ya, kelompok kecil. Ya, karena memang tujuan untuk menghasilkan murid. Karena Tuhan Yesus sendiri kasih pola ini. Menarik ya. Sebenarnya PMK ini kita mengambil semua pola yang Tuhan lakukan. Jadi kita melakukan kebaktian besar, lakukan juga. Karena Tuhan Yesus juga lakukan itu. Tujuannya apa? Pasti juga untuk menghasilkan murid. Tetapi Tuhan Yesus lebih fokus kepada kelompok kecil. Kita ingat waktu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Pemberitaan Tuhan Yesus di dalam Matius 4. Itu visi awal disampaikan. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman, kalau saya ajak kalian, Dek, ayo ikut abang. Kalian nanyanya apa? Mau kemana? Tuhan Yesus tuh nggak cuma, ayo ikut aku. Kemana? Nggak tahu, nggak ya? Mari ikut aku. Dia punya tujuan buat orang-orang yang ikut dia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan di akhir pelayanannya, sebelum Yesus naik ke surga, sesudah dia bangkit, inilah perintah tadi ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada berapa orang Tuhan berikan panggilan ini? Kalau kalian lihat, hanya kepada 11 orang. Karena Yudas sudah mati, sudah meninggal lebih dulu. Maka kepada 11 orang yang sudah terlebih dahulu jadi murid. Teman-teman bisa perhatikan ya. Makanya ada proses pemuridan. Mari ikut aku, sampai akhirnya pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam PMK sebagai juga bagian dari gereja Tuhan. Makanya apalagi kita di kampus tidak lama ya, kalian mungkin cuma 3 tahun. Maka saya melihat pelayanan mahasiswa sangat fokus kepada pemuridan. Tuhan Yesus lakukan itu juga ya. Kita masih ingat Yesus melakukan pelipat gandaan melalui kelompok kecil untuk menjangkau dunia. Apa yang Yesus lakukan? Nah, ini anggaplah ini Yesus ya. Maaf abang nggak ketemu foto Yesus terakhir ya. Nah, Yesus pegang ada kelompok inti. Sebenarnya ada kelompok inti 3 orang ya, selain 12
Rasul, ada kelompok yang lebih kecil ya, yang isinya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu nanti ada kelompok 70. Tapi ini yang Yesus lakukan demi menjangkau dunia. Jadi kalau Yesus kita anggap sedang ber-PMK pada masa itu, apa fokusnya? Yesus tuh nggak fokus bangun gedung, bangun sekretariat, bikin vokal group, bikin lomba paduan suara, lomba olahraga gitu ya. Waktu Yesus terbatas, cuman 3 tahun. Ya, Yesus anak stan kali ya, 3 tahun doang loh dia pelayanannya. Apa fokusnya? Hasilkan 12 murid. Tapi 12 murid inilah yang kemudian dia utus ya, tinggal 11. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kira-kira kalau kita hitung-hitung pelayanan Yesus berhasil nggak ya? Apa ukuran keberhasilan? Tuhan Yesus nggak tinggalin deposito, dia nggak tinggalin buku. Yesus kan nggak pernah nulis buku. Tuhan tidak tinggalkan sekretariat. Tuhan nggak tinggalkan bangunan begitu ya. Yang dia tinggalkan adalah murid. Jadi saya pikir kalau kita mau meniru pelayanan Yesus, bukannya berarti yang lain nggak penting. Tetapi kalau akhirnya gereja bangun gedung demi pemuridan dilakukan. Nah sedihnya kan banyak gereja bangun gedung, begitu gedungnya jadi, di dalamnya nggak ada murid. Itu yang terjadi di Eropa. Waktu abang studi di Eropa, jalan-jalannya kemana? Ke gereja, foto-foto gitu ya. Ya ampun, ini katedral besar banget. Pasti dibangunnya bertahun-tahun. Dia cari dana luar biasa. Tapi isinya sekarang opa oma orang tua. Hati-hati ketika kita hanya sibuk bangun fasilitas, kita lupa bangun orangnya. Tuhan Yesus kasih teladan, dia bangun orangnya. Dan itulah investasi yang luar biasa. Makanya kalau sekarang kita bikin program, programnya apa? Selalu pikirin, apa kontribusi program ini bagi pemuridan? Karena kalau kita tidak fokus ke situ, ngapain juga? PMK kerjanya olahraga saja. Ya bukannya olahraga itu nggak penting, tetapi ya biasanya kan kalau ada seksi olahraga demi misalnya adik-adik kelas KTB, anak-anak kelompok kecil olahraga bersama. Jadi sebenarnya bukan cuma olahraganya, tapi kebersamaan sebagai murid Kristus. Jadi ada kaitan seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika gereja kehilangan pemuridan, sebenarnya gereja kehilangan eksistensinya sebagai gereja. Karena gereja hadir harusnya untuk memuridkan. Perhatikan, Paulus juga begitu. Bahkan Paulus lebih spesifik lagi. Paulus memang banyak pelayanan pribadi kalau saya lihat ya. Kalau Yesus kan kelompok. Tapi pelayanan pribadi ataupun kelompok tujuannya sama, yaitu pemuridan. Makanya Paulus katakan di 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripada firman banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Di benak Paulus di ayat yang singkat ini, lihat cuma 1 ayat ya. Tapi di benak Paulus ada berapa generasi? Coba kita lihat. Maaf, abang sekali lagi nggak ketemu foto Paulus yang terakhir ya. Anggaplah ini Paulus. Ini Paulus, lalu kemudian ada Timotius. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang cakap mengajar, yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar, yang juga cakap mengajar orang lain. Bayangkan ayat yang singkat, 2 Timotius 2 ayat 2. Di benak Paulus waktu bicara ini ada 4 generasi. Hebat ya. Jadi Paulus memastikan, bukan memastikan program saja, tapi ketika program dilakukan, ada murid yang dihasilkan. Sehingga kita mengerti bahwa visi utama adalah menghasilkan murid, yaitu murid yang kembali memuridkan. Jadi abang juga berharap mendengar gini ya, sekarang PMK karena lagi pandemi juga memang sih kebaktian-kebaktian besar kita jalan. Tapi yang sedih tuh banyak kelompok kecil nggak jalan. Kalau memang kita masih seperti ini setahun ke depan, saya harap kita fokus benar-benar untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok pemuridan. Ya, mungkin sekarang kayaknya sulit begitu. Tapi abang lihat ya, ini kita menjadi bagian yang harus
terus kita lakukan. Kalau kita kehilangan murid, sebenarnya kita kehilangan gereja Tuhan. Kalian ke depan ini kan juga cuma satu angkatan pengurusnya ya. Nah, kita nggak tahu nih nanti gimana ke depan penerimaannya dan seterusnya. Tapi paling tidak, pastikan pemuridan tetap berjalan. Karena apa? Jangan cuma pikirkan generasimu. Wah, di generasi kami bagus banget, kepengurusannya bagus banget. Paulus di benaknya ada 4 generasi yang dia pikirin. Dirinya, Timotius. Jadi bagi saya, wow. Paulus padahal itu surat terakhir, itu surat perpisahan. Tapi di dalam benaknya, Injil tidak berhenti di generasinya. Nah, jadi saya berharap sekali melalui pemahaman ini, teman-teman makin tajam ya. Apa sih sebenarnya tujuan kehadiran PMK? Supaya melaluinya ada murid Kristus yang dihasilkan, yang kembali memuridkan. Sehingga akhirnya visi Allah, supaya manusia boleh kenal Kristus, mahasiswa boleh kenal Kristus, terus terjadi di dalam pelayanan ke depan. Abang berhenti sampai sini. Ada waktu buat kita nanti diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan. Terima kasih Bang Alex untuk sharingnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh raise hand atau langsung open mic aja. Ada yang mau bertanya, guys? Ya, Izin bertanya buat Bang Alex. boleh kenal namanya siapa, Dek? Lalu pertanyaannya. Oh, iya. Nama aku Chris, Bang. Wah, Chris. Tadi bukan Christian. Tapi tetap jadi Kristen ya. Iya, pasti, Bang. Iya. Gimana, Dek? Pertanyaannya tadi kan Tuhan Yesus itu berfokus pada kelompok kecil. Kalau misalnya kita berfokus pada kelompok kecil, misalnya sudah bonding, terus sudah saling mengenal satu sama lain, sudah nyaman, terus untuk menjadi ke kelompok besarnya atau bergabung dengan kelompok kecil lainnya, apakah otomatis bisa bergabung, Bang? Maksudnya yang menjadi fokusnya itu hanya di kelompok kecilnya dulu dan otomatis akan bisa langsung bergabung dengan kelompok besar, atau setelah fokus di kelompok kecil harus fokus juga di kelompok besar? Iya. Thank you pertanyaannya, Chris. Kalau saya melihatnya begini ya, teman-teman, mungkin kita perlu memahami pemuridan itu tidak identik dengan hanya kelompok kecil. Saya menghayati bahwa seluruh pelayanan Yesus fokusnya adalah menghasilkan murid. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, fokus pelayanan Yesus kan menghasilkan murid. Cuma memang kita perhatikan bahwa Yesus melakukan pemuridan melalui berbagai cara. Nah, saya melihat ada 3 cara utama. Pertama, yaitu pelayanan pribadi. Yang kedua, pelayanan kelompok kecil. Yang ketiga, pelayanan massal. Jadi, teman-teman, kalau kita pikir-pikir, ya jangan, kita tidak, makanya kalau kalian perhatikan, kita ber-PMK ya, kita tuh ambil pola itu. Betul, Tuhan Yesus fokus kelompok kecil. Makanya lihat, biasanya masalah istilah ya. Kita mengatakan apa? Kelompok kecil itu tulang punggung persekutuan. Oke? Tetapi kalau kalian perhatikan, kita tidak hanya berkelompok kecil. Kita bikin kebaktian besar. Karena di dalam kebaktian yang besar itu juga, kita melihat Tuhan juga melakukan atau membangun murid melalui itu. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan, bisa juga misalnya begini, tidak semua PKK sekolah teologi misalnya, tapi ada adik-adik kelompokmu butuh tahu doktrin Allah, ya udah itu didapatnya di mana? Bukan di kelompok kecil, tapi lewat PJ misalnya ya. Di PJ kalian undang pembicara yang punya latar belakang, pemahaman, sehingga bagi saya kelompok kecil dan kelompok besar tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Tetapi memang kalau saya bicara fokus, maka saya mengatakan kelompok kecil itu, makanya istilahnya tulang punggung persekutuan. Tetapi tetap butuh pelayanan kelompok besar? Bagi saya iya. Karena ada materi-materi yang tidak didapat di dalam kelompok kecil saja. Lalu butuh nggak perhatian pribadi, pelayanan pribadi?
Ya penting juga. Contohnya ya, waktu Tuhan Yesus tuh layanin juga loh orang secara pribadi ya. Kayak perempuan Samaria yang dia ketemu di pinggir sumur. Tuhan Yesus nggak bilang gini, nggak boleh. Daftar dulu kelompok kecil sama Petrus, baru boleh ngomong sama saya. Nggak gitu. Nikodemus juga nggak daftar kelompok kecil dulu ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini, bisa jadi memang Tuhan juga percayakan kepada kamu teman-teman yang bisa kamu layani pribadi. Makanya kalau kalian lihat contoh abang tadi, saya melihat memang kelompok kecil itu paling efektif. Tetapi ada teladan juga loh di Alkitab. Misalnya Paulus sama Timotius. Itu pelayanan pribadi atau kelompok kecil? Kita suka bilang, Timotius itu anak kelompok kecilnya Paulus. Betul sih. Tapi pertanyaannya, ini terjadinya dalam kelompok atau jangan-jangan secara pribadi? Saya kok lebih ngelihatnya itu pribadi ya. Ada yang bilang, siapa teman kelompok kecilnya Timotius? Coba, kalian bilang siapa? Ada yang bilang, iya Titus bang. Kenapa? Karena kitabnya dekat, kau pikir teman kelompoknya. Enggak gitu ya. Nah, jadi bagi saya menarik begini. Ketika kita fokus kepada kelompok kecil, bukan berarti kita meniadakan yang lain. Abang kasih satu contoh lagi ya. Ketika saya studi dulu, saya sempat studi teologi di Inggris. Dan saya ikut pelayanan mahasiswa. Saya diundang lah ya, saya nggak ikut rutin. Satu kali retret para staff di sana, terus saya diundang. Ayo Alex ikut gitu, kami ada retret. Jadi saya ketemu lah dengan teman-teman yang ada di sana, yang para staff, mahasiswa di sana. Lalu kemudian pertanyaan saya lah, saya kan orang Indonesia, kita di Indonesia, para staff misalnya memimpin kelompok kan. Saya tanya, kalian pimpin berapa kelompok? Saya tanya satu staff yang di Oxford ya. Saya bilang, kamu pimpin berapa kelompok gitu. Terus saya kaget jawaban dia. Dia bilang, hah? Kelompok? Kelompok apaan? Saya bilang, kamu nggak pimpin kelompok kecil? Oh, saya bukan pimpin kelompok, saya pimpinnya pribadi. Oh gitu. Kenapa? Karena konteksnya. Ternyata konteks ya. Kalau kalian kuliah di Oxford atau di Cambridge, itu tidak ada kelas. Semua mahasiswa itu datang ke dosennya. Jadi misalnya saya dosen history ya, saya duduk aja. Nanti mahasiswa datang. Nah itu mahasiswa datang sama saya bimbingan satu orang. Mungkin saya kasih bacaan gitu ya. Nanti besok. Jadi dia bilang dengan kondisi seperti ini agak sulit bikin kelompok. Jadi saya bilang, jadi kamu lakukan apa? Ya gitu, hari Senin saya dengan satu mahasiswa 2 jam. Hari Selasa, saya ketemu satu mahasiswa lagi. Hari Rabu, misalnya 2 mahasiswa. 1 pagi, 1 sore. Jadi dia nggak mimpin kelompok. Karena kesulitan waktunya para mahasiswa yang tidak punya kelas. Tetapi bagi saya yang menarik begini. Iya ya, mau kelompok, mau pelayanan pribadi, fokusnya apa? Hasilkan murid. Nah, tentu ada kelemahannya. Kalau dia pelayanan pribadi, kan kayak temennya nggak punya sparring partner ya. Apa garing nggak ya pertemuan berduanya gitu. Tapi bisa lebih santai, bisa lebih fleksibel. Kalau kita kan janjian 4 orang. Tiba-tiba janjian 4 orang, pas hari H-nya, 2 nggak dateng. Ternyata cuma sama berdua. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, beberapa kelompok, saking tidak setianya anggotanya, malah 1 semester nggak pernah lengkap, nggak pernah jalan. Tetapi, ada pertemuan pribadi. Tapi karena gampang ketemu dan setia, malah 1 semester itu bahannya habis. Jadi kadang-kadang saya pikir gini ya, kalau kelompok kecil menghambat pemuridan, maka jangan pemuridannya yang dibuang, strateginya diubah. Jangan-jangan lebih tepat pelayanan pribadi aja. Makanya abang suka pemahamannya begini, kalau masih bisa kelompok, perjuangkan kelompok. Tapi kalau nanti kelompok pun sulit, apa yang kita harus lakukan? Ya pelayanan pribadi tetap masih bisa memuridkan dengan melayani pribadi. Jadi kalian mesti lihat konteks waktunya, yang mana yang perlu diprioritaskan. Sekarang mungkin karena kalian masih punya sistem kelas, ya bisa dong bikin kelompok gitu ya. Tapi satu waktu mungkin kalau makin sulit, jangan berhenti memuridkan karena tidak ada kelompok. Tapi mari lakukan segala cara termasuk pelayanan pribadi. Bisa nangkep ya?
Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Alex. Selanjutnya teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ini yang namanya Angel katanya mau nanya nih, Bang. Silakan, Angel. Saya Angel, izin bertanya Bang. Iya. Sebelumnya maaf ya Bang kalau saya kedengar suara hujan. Tanya lagi hujan deras. Oh iya. Di mana, Dek? Lagi di daerah mana? Aceh Tenggara Bang. Oh, Aceh Tenggara. Oke. Silakan. Jadi pertanyaan saya, tadi kan salah satu misi pelayan itu penginjilan kan Bang? Iya. Nah, bagaimana cara kita membentengi diri dalam hal penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal persekutuan itu Bang? Ataupun bahkan belum mengenal Tuhan? Pasti kan ada kemungkinan mengalami penolakan. Jadi bagaimana cara kita untuk membentengi diri Bang? Iya. Ya, thank you ya pertanyaannya itu satu hal yang penting ya, karena kita di pelayanan mahasiswa kan sebenarnya bagaimana menghasilkan murid ya, orang itu mesti kenal Tuhan. Makanya kita lakukan biasanya penginjilan, pemuridan itu kayak dua kunci utama kita ya. Makanya kalian juga di kampus melakukan dua hal itu sebagai pengurus. Kita pastikan program-program kita juga mengarah kepada penginjilan dan pemuridan. Nah, memang kalau bicara penginjilan, kita tidak bisa tutup mata bahwa itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang terlalu sulit. Jadi kadang-kadang saya harus ingatkan buat kita sekalian, seringkali itu menjadi sulit. Pertama ya, kita mesti periksa, kita punya beban nggak? Karena beban itu sebenarnya yang menolong kita mengatasi kesulitan. Kayak contohnya begini ya, ketika mungkin orang tua kita sakit, karena kita sayang banget sama dia, maka kita akan berjuang apapun gitu. Nah sebenarnya kita mesti bertanya juga, kita punya kasih yang dalam nggak untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Sehingga apapun kita akan perjuangkan supaya mereka kenal Tuhan. Nah tetapi juga saya yakin Tuhan kasih hikmat sama kita. Jadi misalnya ada yang nanya, Bang, dia dideketin jauh, nolak gitu. Sampai kapan saya harus terus berjuang untuk dia? Saya pikir sih Tuhan kasih kamu hikmat, kamu gumulkan sampai sejauh mana. Ada juga orang yang tetap Tuhan kasih beban. Jadi walaupun saya udah nggak mau kontak dia Bang, tapi kok masih kontak? Iya nggak tahu Bang, nggak hilang beban itu dari Tuhan di hatiku. Nah jadi saya pikir yang pertama memang masalah hati ya. Kita punya kerinduan nggak? Dan juga selalu ingat hikmat Tuhan. Lalu yang kedua, selain masalah hati adalah masalah cara. Jangan-jangan cara kita juga mungkin nggak tepat. Nah ini, kalau masalah cara maka kita perlu juga untuk belajar. Belajar beberapa strategi penginjilan. Dan di situ menolong akhirnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik kebenaran. Nah, tapi yang ketiga bagi saya juga ini yang termasuk penting adalah nyatakan kasihmu. Kadang-kadang dia mungkin masih menolak. Masalahnya begitu, ketika dia menolak atau apa, bagaimana kita? Kita masih belajar nggak mengasihi dia? Kita masih belajar nggak? Jadi jangan sampai begini, ya saya mau berteman sama dia karena saya mau menginjili dia. Kalau dia udah nggak mau dengar Injil, ya udahlah saya nggak mau teman sama dia. Berarti persahabatan yang kita bangun nggak tulus. Nah, jadi kalau ditanya tadi, kayak gimana Bang kita membentengi? Ya pasti kita mesti tahu dong iman kita ya. Nah, tapi di sisi lain yang kadang saya lihat ya, sebentar, Abang ada satu pemahaman yang saya juga belakangan ini lagi coba pikirkan. Karena kita seringkali melihat penginjilan juga cuma sebagai program sih. Jadi itu yang mungkin perlu juga kita benahi ya. Lihatlah penginjilan sebagai bagian hidupmu yang menyaksikan Tuhan. Jadi bukan hanya program. Sebentar ya, saya cari. Mudah-mudahan saya ketemu filenya. Abang ngelihatnya gini ya. Belajarlah untuk berbagi kisah. Mungkin itulah mulainya dari situ ya. Kalau saya nggak ketemu filenya nggak apa-apa ya. Tapi berbagi kisah itu begini teman-teman. Apa yang kamu alami dengan Tuhan, belajar menuliskannya. Nah itu kemudian jadi cerita yang akan bisa juga membawa orang mengenal Tuhan juga tanpa sadar
di dalam hidupmu ya. Nah, ini saya kasih gambarnya. Sebenarnya kalau kita memahami penginjilan secara sederhana, kalau kita yakin Tuhan bekerja, maka sebenarnya ada 3 cerita yang overlapping. Ceritaku dengan Tuhan, cerita Tuhan dengan orang itu, other story. Nah, bagaimana? Jadi sebenarnya kalau orang nanya, penginjilan itu apa? Apakah kita mengkristenkan orang? Bagi saya bukan itu poinnya. Poin utama adalah engkau menceritakan ceritamu bersama Tuhan, supaya orang itu pun bisa melihat hidupnya dan ceritanya dalam terang dirinya dan Tuhan. Jadi kadang di sini jadi titik pentingnya ya, bukan untuk memaksa orang pindah agama, tetapi membawa dia melihat apa yang Tuhan lakukan buat hidupnya. Nah, jadi di sini akhirnya kan butuh relasi, butuh berteman. Jadi kadang abang pikir gini ya, seringkali orang langsung membentengi diri. Karena kita langsung masuk, kau mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak, kau mati masuk neraka kau ya. Tapi kalau kita bisa ceritakan hidup kita ya, misalnya, aku seneng banget ya, nilai udah keluar nih. Wah, aku sendiri yakin sih bahwa berapapun nilaiku ya Tuhan mengasihiku. Jadi bukan Tuhan mengasihiku nggak tergantung nilaiku. Kenapa? Karena pengenalanmu akan Tuhan menolong kamu bisa melihat hidupmu, melihat nilaimu. Jadi jangan, aduh nilaiku jelek, aku bakal terancam ini, udahlah bunuh diri. Nah, mungkin banyak orang yang lagi begitu kali ya, dengan nilai yang keluar, ketakutan segala macam. Harga dirimu nggak tergantung nilaimu. Itu pengalamanmu dengan Tuhan kan? Nah, coba belajar menyaksikan pengalamanmu itu. Jangan-jangan ada orang yang sedang bergumul dengan dirinya karena nilainya jelek. Lalu kemudian, udahlah, Tuhan nggak baik sama hidupku. Jadi, kesaksian kita sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk membawa dia melihat hidup dia dengan Tuhan. Dan bagi saya itu yang perlu kita bangun. Makanya yang sangat bagi saya yang menarik adalah belajar untuk menceritakan kisahmu. Kalau abang training penginjilan, saya seringkali cuman gini, apa kisahmu? Di mana Tuhan dalam kisahmu? Ceritain aja itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Seorang teman, hanya karena dia tuliskan status WA-nya. Di status WA-nya, WA sama IG ya, dia cerita tentang di status IG-nya, cerita tentang bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya, walaupun pengalaman yang dia alami mungkin buruk. Ternyata ada teman yang baca. Lalu dia ngeliat, kok dia bisa ya? Lalu dia kasih reaction. Lalu kemudian yang satu bilang, thank you ya, udah respon ya. Gimana? Ada nggak ceritamu yang kau alami? Jadi jangan pikir, menarik ya, ini generasi yang suka cerita. Makanya buat kalian, WA bikin WA story, IG bikin IG story. Pakai untuk bercerita tentang siapa Tuhan, apa. Penginjilan bukan berarti kita menyampaikan, pertama, semua manusia berdosa, kau berdosa. Jadi kadang-kadang kita penginjilan itu seperti sedang menyampaikan kuliah. Sampaikan cerita hidupmu, apa yang kau alami dengan Tuhan. Nah, mungkin itu resonate dengan cerita orang lain, bawa dia sama Tuhan. Jadi kalau buat saya jangan terlalu rumit. Akhirnya kita jadi nggak menginjili sama sekali, hanya karena kesannya nanti dia tanya, Allahmu 3, Allahmu apa. Sebelum bicara itu, apakah memang hidupmu sedang menyaksikan Tuhan yang kau kenal? Ya, kalau orang sudah sampai tanya doktrin-doktrin, biasanya cuma 2 kemungkinan. Sungguh-sungguh pingin tahu, atau dia cuma mau nyari salahnya kita. Kalau cuma mau nyari salah, jangan diladenin sih sebenarnya. Capek kita. Apapun yang kita bilang pasti kita salah gitu. Ya mungkin itu, sorry agak panjang saya jelasinnya. Tapi kira-kira saya mau clear up pemikiran kalian. Penginjilan itu bisa dianggap susah, bisa dianggap gampang. Tergantung gimana kamu melihatnya. Makanya story kita jangan makan apa, cuman ini makanan aja isinya ya.
Boleh juga tuh cerita yang lain. Oke, Bang Alex, terima kasih. Bang, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Yap. Orangnya nggak mau disebut, jadi aku bacain aja ya, Bang. Ya. Bang, aku mau nanya, gimana tindakan kita saat kita melakukan pelayanan tapi tidak didukung oleh keluarga? Bahkan keluarga pun sering membuat kita tidak fokus kepada Allah, sehingga kemudian sulit dilakukan. Bahkan untuk membawa keluarga menjadi murid Kristus pun sulit. Apa yang akan kita lakukan, Bang? Karena menurutku, memuridkan orang terdekat kita saja sulit, bagaimana memuridkan lingkup yang besar? Baik, thank you ya. Ini hal-hal yang memang real ya. Dan karena saking realnya, saya pikir juga kita harus melihat. Kalau Tuhan izinkan kalian alami seperti itu, ya satu sisi tentu itu menyakitkan, menyedihkan. Tapi kalau saya boleh kasih penguatan bahwa kamu ikut mencicipi apa yang Yesus alami. Yesus pun waktu melayani disalah mengerti keluarganya. Bahkan dibilang gila. Itu keluarganya sendiri loh, keluarga Yesus ya. Ya, jadi kita makin sadar lah, memang tidak mudah melayani itu. Nah, tapi juga di sisi yang lain, saya harus katakan begini. Engkau bukan juru selamat keluargamu. Sorry ya, harus bicara ini. Ini buat kita semua, termasuk buat abang juga. Saya beberapa kali punya pemikiran persis sama. Kalau saya belum bisa layani keluargaku, bagaimana saya melayani yang lain? Seolah-olah beres dulu keluargaku, barulah saya melayani orang lain. Saya pikir itu juga pemikiran yang salah. Kita tanpa sadar merasa kita yang harus jadi juru selamat. Saya baru dengar kesaksian seorang teman yang mendoakan keluarganya selama kurang lebih 20 tahun. Barulah Tuhan jawab dengan memberikan papanya dibaptis, mamanya dibaptis setelah dia bergumul 20 tahun. Dan dia dari keluarga, kalau teman-teman mungkin kalian ini ya, mirip kayak saya. Keluarga Kristen, tapi Kristen nggak sungguh-sungguh. Nah, ini bukan. Dia dari keluarga Buddha. Dia jadi Kristen, adiknya, kakaknya. Jadi orang tuanya tuh baru jadi Kristen setelah 20 tahun kemudian. Ya, bagi saya ini membuat saya jadi sadar gitu. Kalau kita menunggu beres dulu keluarga kita, nggak bakal melayani kamu. Karena itu mari miliki pemahaman begini. Bukan berarti kita melalaikan tanggung jawab kita kepada keluarga. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, apalagi kalau kalian harus merantau, kadang-kadang kita hanya sanggup mendoakan. Saya kadang-kadang berapa kali waktu saya kuliah, saya harus merantau, ya saya cuma bisa mendoakan keluarga saya. Saya sampai mikir gitu, gile, adik orang lain gue perhatiin di kampus, jadi anak KTB ku. Gimana adikku sendiri? Jadi saya hanya mikir, tapi saya di Jakarta, adik saya di kota lain. Waktu itu saya kirim renungan harian tuh. Wah, saya kirim, kan dulu renungan harian 3 bulan sekali saya kirim gitu. Tapi selebihnya waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa. Gimana? Jadi akhirnya saya kayak tertekan gitu ya, seolah-olah saya juru selamat adik saya. Sampai akhirnya Tuhan kayak ingatkan begini. Ketika kamu layani anak orang di sini, kenapa kamu nggak belajar juga percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang lain melayani adikmu? Tuhan bisa pakai orang lain melayani keluargamu. Jangan menanggung semua pada dirimu. Dan akhirnya tanpa sadar kamu merasa kamu juru selamat. Ke keluarga tertekan karena nggak ada perubahan. Keluar tidak melayani. Akhirnya kamu jadi orang yang sibuk dengan perubahan yang sebenarnya bagian kita adalah menabur. Bagian memberikan perubahan, pertumbuhan itu bagian Tuhan. Jadi setia aja lakukan bagian kita. Jadi kalau kamu sudah berjuang buat keluargamu, apa yang kamu bisa lakukan? Doakan dengan rutin. Ya hadir, bisa kasih nasihat kapan dibutuhkan. Belum ada perubahan, terus doakan. Terus bagaimana? Tetap terlibat pelayanan. Kalau mereka tidak mendukung bagaimana? Nah, saya harus ingatkan juga ya, tidak semua dukungan kita butuhkan untuk jalan. Kadang-kadang kita juga mesti belajar ya, bahwa ketika semua tidak mendukung, tapi memang itu kehendak Tuhan, kita harus berani melangkah. Nah, mungkin di sini dibutuhkan hikmat ya, Dek. Hikmat untuk belajar memilih dan memilah.
Ya tentu tidak mudah ya. Saya nggak bisa bayangkan juga gimana kasusmu case by case, itu akan sangat sulit. Seorang teman ada yang tanda kutip awal-awalnya bohong dia. Mau rapat, Mak. Rapat apa? Ya ada acara kampus. Bener juga sih. Acara apa? Pokoknya acara kampus. Semua anak pada ikut. Aku juga mau ikut. Jadi kira-kira gitu ya. Padahal dia bilang, padahal aku datang rapat retret PI, retret penginjilan buat anak baru begitu. Saya pikir ada cara-cara di mana ya boleh dikata itu kan nggak bohong ya, karena dia kan benar memang rapat, tapi tidak semua hal bisa dimengerti, bisa dipahami. Abang nggak ngajar bohong ya, tapi mungkin dalam waktu tertentu kamu harus bijak belajar menyampaikan dan berharap mungkin mereka bisa memahami pada waktu kemudian, karena nggak semuanya. Jadi ya saya juga sadar ya, kalau abang taat sama orang tua, taat buta ya, saya taat sama orang tua buta, apapun yang orang tua minta saya taati, mungkin abang nggak ada saat ini ngomong sama kalian. Orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan, tapi saya yakin itu panggilan Tuhan, dan saya harus menanggung beberapa resiko memang ya. Abang nggak dicakapi ya, kata orang Medan, saya nggak dicakapi bapak saya 1,5 tahun itu. Nggak ngomong, tinggal satu rumah sih, ngomong ya, tapi kalau ngomong soal pekerjaan saya atau apa, nggak mau. Dia nggak mau ngomong, dia kecewa lah sama anak laki-lakinya yang memilih jadi hamba Tuhan. Tapi saya taat sama Tuhan, saya belajar. Jadi kadang-kadang gini ya, kita dikasih Tuhan hikmat. Taat buta sama orang tua belum tentu itu kehendak Tuhan. Orang tua nggak setuju, saya berhenti melayani. Apa itu memang pilihannya? Jangan-jangan Tuhan lagi mau bilang, kamu coba berjuang. Dalam perjuanganmu itu kau akan lihat aku bekerja. Tuhan bisa bukakan cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, ya berhikmatlah, lihat bagaimana Tuhan pimpin kamu. Ya, dan saya hanya bisa menyaksikan ketaatan kepada Tuhan awalnya mungkin sulit, tapi akhirnya indah. Ya, dan saya nggak tahu kalian ada di tahap mana, sudah di akhir atau masih di awal nih. Nggak dicakapi orang tua sendiri tuh rasanya gimana ya? Sedih, miris gitu ya. Tapi ada penghiburan ya. Akhirnya papa saya dengar dari tetangga. Wah, tadi Alex melayani di sekolah anak saya. Oh gitu ya. Akhirnya kayak papa saya pulang dan dia bilang, kau tadi melayani di sekolahnya anaknya om ini ya? Iya pak. Wah, dari situ kami mulai ngobrol lagi. Dia mulai adalah bangganya sedikit anaknya dikenal orang gitu ya. Namanya orang tua ya. Kau dari kampus terbaik di Indonesia gitu ya. Maksudnya Universitas Indonesia kan pakai nama Indonesia. Kenapa sekarang jadi hamba Tuhan? Buat dia nggak masuk pikiran dia gitu. Tapi kemudian saya sadar, iya ya, kalau semua masuk pikiran dia ya saya nggak mungkin ada di sini gitu. Dan jadi cara Tuhan indah, kalian harus belajar peka dan taat. Karena itu relasi sama Tuhan jangan ditinggalkan. Ya, mungkin itu yang baru abang bisa sampaikan. Thank you. Terima kasih banyak Bang. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan lain mungkin bisa melalui pengurus. Boleh. Dan disampaikan ke Bang Alex. Oke Bang, boleh tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman, setiap sharing, setiap wawasan yang kami terima. Kami tahu Tuhan mau kami melayani. Tetapi di mana dan bagaimana, tantangan apa yang kami hadapi, itu berbeda-beda bagi setiap kami. Tapi kami mohon di dalam ketaatan kepada Tuhan kami boleh berserah. Sehingga pada akhirnya kalau kami menjawab iya untuk panggilan pelayanan ini, kami bukan menjawab iya kepada tim regenerasi, kepada tadi Kak Amel. Kami tidak menjawab iya kepada abang kakak yang kontak-kontak kami terus. Tapi kami menjawab iya karena kami tahu Tuhan punya rencana. Dan karena itu kami mau memberi diri terlibat dalam rencanamu yang agung. Membawa murid-murid bagi kemuliaan namamu. Tuhan terima kasih. Tolong kami pada akhirnya. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.